akan membawakan bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan belajar materi norma. Apa kalian sudah siap untuk belajar materi norma? Ibu harap kalian sudah siap dan penuh dengan semangat. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan norma dengan rasa persaudaraan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam norma dengan rasa persaudaraan. Yang ketiga, peserta didik mampu mendukung norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan rasa persaudaraan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis perilaku pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa persaudaraan. Sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, kira-kira apa ya yang salah dari video tersebut? Kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi norma. Pengertian norma. Norma dapat kita artikan sebagai kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Di sini salah satu pengertian norma menurut Surjono Sukanto, yaitu sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Macam-macam norma. Macam-macam norma terbagi atas 4. Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma hukum. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Adapun tujuan norma agama adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Sumbernya adalah wahyu Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci setiap agama. Contoh, taat beribadah, tidak mencuri, dan tidak membunuh. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia. Adapun tujuan dari norma ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, ataupun ditentang. Sebagai contoh, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing anggota masyarakat agar saling menghormati. Tujuan norma ini adalah agar seseorang bisa saling menghargai, khususnya dengan orang yang usianya lebih tua, serta seseorang dapat bersosialisasi dengan baik terhadap setiap orang. Sebagai contoh, menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor atau kasar, tidak menyela pembicaraan, ataupun berpakaian sopan dan santun.
Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah. Tujuan norma ini adalah untuk menciptakan suatu suasana yang tertib, aman, dan tentram dalam bermasyarakat dan bernegara. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik atau dipenjara hukuman mati. Sebagai contoh, menaati peraturan lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum, ataupun menaati hukum yang berlaku di negara ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam perilaku yang mendukung norma, seperti menjalani segala macam bentuk perintah Tuhan, mengikuti tata tertib yang ada, menghargai perbedaan, mendukung negara dengan mengikuti pemilu, mendukung pemerintah dalam pembangunan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk pelanggaran norma. Di sini ada beberapa bentuk pelanggaran norma seperti 1. Berkata bohong kepada orang lain. 2. Memfitnah orang yang tidak bersalah. 3. Mengambil paksa hak orang lain. 4. Konsumsi minuman keras atau alkohol. 5. Melakukan perjudian. 6. Membuat kerusuhan di lingkungan warga. 7. Menghina dan melecehkan tetangga. 8. Tidak taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. 9. Berbicara ketika makan. 10. Tidak mengucap salam ketika berkunjung ke rumah teman atau tetangga. Demikianlah materi kita mengenai norma. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita dan dapat kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi pelanggaran norma di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!